Pernah nggak sih kalian ngerasa ditonton padahal kalian sendirian? Malam ini aku uji nyali di villa kosong yang katanya berhantu. Tapi yang terekam kamera bukan sekadar suara, tapi sosok. Dan sejak itu, hidupku nggak pernah sama lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bunga Malam, tempatnya cerita-cerita horor yang bikin merinding sampai ke tulang. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan like video ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah angker lainnya. Oke, siap, matikan lampu, pakai headset. Dan selamat datang di kegelapan. Namaku Reza. Sejak 2 tahun terakhir, aku serius jadi konten kreator horor. Dari nge-review tempat angker, uji nyali, sampai cerita kiriman subscriber. Tapi malam itu, semua berubah. Awalnya sederhana, ada satu DM masuk ke Instagramku. Isinya cuma satu kalimat. Kalau kamu berani, coba live sendirian di Villa Darmaji. Tanpa foto, tanpa penjelasan, tanpa nama pengirim. Biasanya, aku anggap pesan kayak gitu cuma iseng. Tapi ini beda. Saat aku klik profilnya, isinya kosong, tapi ada satu highlight story. Cuman satu foto. Gambar bangunan tua yang sudah ditumbuhi akar pohon. Judulnya, dulu tempat ini rame, sekarang cuma dia yang tinggal. Aku yang penasaran, langsung cari tahu. Ternyata Villa Darmaji itu memang ada, terletak di pinggiran Bogor. Sekitar 2 jam dari Jakarta. Konon, dulu milik seorang pengusaha kayu di zaman Belanda. Tapi setelah anak dan istrinya tewas terbakar dalam kebakaran misterius, villa itu kosong. Katanya, tidak ada yang berani beli, karena penjaga villa terakhir ditemukan tewas bunuh diri di kamar mandi. Aku pikir, ini golden content. Ini bakal jadi video yang bisa naikin views. Jadi malam itu, aku siapin peralatan, kamera DSLR, tambah tripod, kamera night vision, powerbank 20.000 mAh, 2 center, laptop buat streaming, boneka spirit trigger yang biasa aku bawa. Jam 9 malam, aku tiba di depan villa. Posisinya ada di kaki gunung, jauh dari pemukiman. Begitu keluar mobil, udaranya langsung dingin meski aku pakai jaket. Villa itu berdiri megah, tapi jelas sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, banyak bagian kayu lapuk, dan sebagian kaca jendelanya pecah. Di atas pintu masuk ada ukiran tua bertuliskan, tempat pulang yang tak pernah benar-benar kosong. Aku buka gerbang, masuk sambil live di Instagram sebagai teaser. Oke guys, malam ini gue bakal nginep semalam di villa yang katanya paling angker di sini. Jangan lupa spam love ya, dan kasih tahu kalau lo lihat sesuatu di kamera. Saat masuk, bau apek dan tanah basah langsung menyambut. Tapi anehnya, seperti ada bau bunga melati samar-samar. Padahal, nggak ada tanaman hidup di sana. Aku mulai eksplorasi lantai bawah. Ada ruang tamu besar, 2 kamar, dapur, dan 1 ruang baca. Di ruang baca itu aku nemu foto tua seorang wanita memakai kebaya putih berdiri di depan villa yang masih utuh. Di belakangnya, ada bayangan seperti sosok kecil berdiri di tangga. Aku simpan foto itu di tas. Iseng aja, tapi entah kenapa, waktu ku ambil, lampu senterku langsung mati sendiri. Kupikir baterainya habis, tapi setelah digoyang, nyala lagi. Mulai nih. Aku ngomong ke kamera sambil tertawa kaku. Sekitar jam 11:30 malam. Aku mulai live full di YouTube. Aku duduk di ruang tengah, posisi kamera fokus ke arah lorong menuju tangga atas. Komen mulai berdatangan. Bang, serem banget tempatnya. Itu tadi suara apaan? Coba masuk ke kamar yang paling ujung bang. Aku ikutin saran mereka. Kamar paling ujung rupanya terkunci rapat. Kayunya tua, kunci sudah berkarat, tapi di bawah pintu ada genangan air kecil. Padahal ini lantai 2. Nggak logis. Pukul 00,15, tiba-tiba laptopku yang lagi live ngestuk, gambarnya beku, suara delay. Tapi anehnya, kameraku yang merekam ke laptop masih normal. Artinya, live tetap berjalan. Tapi hanya penonton yang bisa melihat real time. Dan beberapa detik kemudian, komentar mulai kacau. Bang, itu yang di belakang lo, ada yang NU-endok di sudut ruangan. Serius gue screen record, itu bukan bayangan biasa. Aku langsung nengok, tidak ada siapa-siapa. Tapi tubuhku langsung menggigil. Udara di sekitarku turun drastis, bukan karena angin, tapi seperti masuk ruang pendingin mayat. Senterku lagi-lagi mati. Aku coba nyalain, tapi cuma nyala setengah detik,
lalu padam lagi, dan saat itu, dari kamar terkunci di ujung lorong. Terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 lalu hening. Tok, tok, kurasakan tengkukku dingin. Kameraku masih menyala, live masih jalan, tapi semua makin hening. Dan bau melati semakin kuat. Aku berdiri pelan, tanganku gemetar, dan dari layar laptop, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Refleksi di kaca jendela menampilkan 2 orang, padahal aku sendirian. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih pelan. Seperti seseorang yang sabar tahu, justru menahan marah. Aku masih berdiri di depan lorong, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek sugesti. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Senterku akhirnya menyala kembali. Walau redup, aku arahkan ke ujung lorong. Pintu kamar terkunci itu tidak bergerak. Tapi genangan air di bawah pintu makin melebar. Seperti bocor dari dalam. Aku kembali ke ruang tengah. Live stream masih berjalan. Tapi jumlah penonton melonjak drastis dari seratusan jadi ribuan dalam hitungan menit. Lalu, kolom komentar mulai panik. Bang, tadi ada yang berdiri di tangga. Rewind detik ke 0. 1:43:11. Serius ada yang melihatin bang. Matanya merah. Gue lihat, jelas banget. Tanganku mulai gemetar saat membaca komentar itu. Perlahan, aku arahkan kamera ke tangga, kosong. Tapi saat aku zoom in, ada bekas jejak kaki basah di anak tangga ketiga, seperti jejak kaki kecil dan basah. Padahal aku tidak naik ke atas. Pukul 01:03, angin berembus dari arah belakang. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, salah satu boneka trigger yang aku taruh di meja, jatuh sendiri. Bukan karena angin. Meja itu stabil. Tidak miring. Dan saat boneka itu menyentuh lantai, lampu kamera night vision tiba-tiba mati. Layar laptop langsung gelap. Aku pikir semua mati. Tapi suara di headset kecil yang kupakai masih menyala. Tapi bukan suara live stream. Melainkan bisikan, kamu bisa lihat aku. Kamu sudah data, jangan pergi. Suaranya pelan. Seperti dari kejauhan, tapi langsung menusuk ke dalam telinga. Aku copot headset, jantungku berdebar seperti dikejar waktu. Tapi demi konten, demi membuktikan ini nyata, aku terus rekam. Jam 02:00, aku putuskan naik ke lantai 2, karena dari awal aku menghindari area itu. Aku rasa justru di sanalah pusatnya. Tangga kayu itu bunyi tiap kali diinjak. Di lantai 2, ada 3 kamar. 1 terbuka, 2 tertutup. Yang menarik perhatianku, kamar paling ujung, pintu terbuka sedikit. Seolah mengundang. Aku sorot dengan kamera night vision, di dalamnya kosong. Hanya ada kursi goyang tua, menghadap jendela. Aku masuk perlahan, suasananya sangat dingin. Lebih dingin dari lantai bawah. Dan saat aku mendekat ke kursi goyang itu, kursinya bergerak sendiri. Perlahan, mundur, lalu maju, mundur. Tanpa suara, aku mundur pelan, dan hendak keluar dari kamar. Tapi di layar kamera, aku lihat bayangan seperti tangan terjulur dari balik pintu lemari tua di pojok ruangan. Aku berlari turun ke bawah. Nafasku sesak, dan telapak tanganku dingin seperti es. Live stream kembali normal, tapi kolom komentar semakin histeris. Kamera lo nangkap muka di cermin bang. Dia ikut turun. Bang, SERIOS. Logea K. SENDICIEN. Aku paksakan diriku untuk tenang. Aku duduk di lantai, menempel ke dinding, mencoba mengatur napas. Tapi kemudian, telepon selularku yang aku diamkan berdering. Padahal tidak ada sinyal. Nomor yang muncul tidak dikenal. Nomornya hanya ke 666. Aku angkat. Awalnya hanya hening. Lalu, suara itu kembali. Jangan takut, kamu sudah kami tunggu. Lalu sambungan terputus. Aku ingin kabur. Tapi saat aku coba buka pintu depan, tidak bisa dibuka. Bukan terkunci biasa, tapi seperti ada sesuatu dari luar yang menahannya. Jendela juga tidak bisa digeser. Kayunya seperti membatu. Aku terperangkap, sendirian. Tapi jelas-jelas tidak benar-benar sendiri. Tiba-tiba, salah satu kamera yang aku pasang di dapur menyala sendiri. Lalu, merekam dan mengarah ke lorong belakang. Aku tidak menggerakkannya. Tidak ada motion sensor, tapi kamera itu bergeser pelan. Seolah mengarahkan ke sesuatu, dan di layar tampak sosok putih, berdiri,
membelakangi kamera, rambut panjang, gaun sobek, dan tidak memiliki kaki. Aku sudah tidak bisa menahan ketakutan. Aku matikan semua alat, aku masuk ke kamar mandi. Kukunci dari dalam. Di dalam gelap, tapi aku merasa aman, setidaknya sementara. Sampai tiba-tiba, dari arah cermin di depanku, terdengar ketukan dari dalam kaca. Tok, tok. Aku mundur pelan. Dan di balik kabut kaca, perlahan muncul wajah wanita pucat dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak bergerak, hanya menatapku. Dari dalam, ketukan di kaca cermin itu bukan halusinasi. Aku berdiri terpaku di kamar mandi gelap itu, nafas tercekat, tubuhku menggigil, dan dari balik kabut di permukaan kaca, wajah itu masih di sana. Tidak bergerak, tidak berganti ekspresi, hanya menatap. Tapi yang paling menakutkan, refleksi itu bukan milikku. Aku tidak melihat diriku di cermin, hanya dia. Aku paksakan tubuhku bergerak, menghindar dari cermin, duduk menyandar di dinding, memeluk lutut. Tapi suara-suara mulai datang. Reza, kamu sudah datang. Jangan pergi. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Suara-suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Seperti pikiran asing yang menyeruak masuk, menusuk otakku dari dalam. Jam 03.15 dini hari, suasana sudah tidak seperti dunia nyata. Cahaya kamera night vision kembali menyala. Entah bagaimana, kamera itu berada di luar kamar mandi, mengarah ke lorong, tapi anehnya, aku bisa melihat apa yang ditangkapnya. Meski tanpa monitor, seperti mata batinku dipaksa menyaksikan. Di lorong itu, kulihat sosok wanita putih itu berdiri diam, tapi sekarang ada anak kecil di sampingnya. Menunduk, wajahnya gelap. Tangannya menggenggam boneka-boneka Trigger milikku yang tadi jatuh. Lalu, mereka menoleh bersamaan. Memandang langsung ke arah kamera. Aku spontan muntah. Entah karena takut, atau karena ada aroma busuk dari kamar mandi seperti bangkai tikus dibakar. Aku coba buka pintu. Kunci macet. Tapi akhirnya, bisa terbuka. Dan aku lari keluar kamar mandi. Ruang tengah kosong. Tapi semua kamera menyala sendiri. Laptop hidup, live stream masih berjalan. Dan di layar laptop, yang seharusnya menampilkan wajahku, tertangkap ekspresi aneh. Aku terlihat tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyum lebar tak wajar, bibirku kaku, mataku kosong. Aku tidak ingat pernah tersenyum seperti itu. Dan rekaman berdurasi 1 menit itu, menunjukkan aku duduk diam sambil tertawa pelan, seperti dirasuki sesuatu. Aku syok, kupikir ini hasil edit. Tapi ini live. Aku replay ulang, dan terekam jelas. Seseorang atau sesuatu mengontrol tubuhku. Aku coba buka pintu depan. Tetap terkunci. Jendela masih terkunci mati. Kaca tidak bisa dipecah. Seperti bukan kaca biasa, saat melewati lorong dapur, aku melihat sesuatu. Pintu kamar yang awalnya terkunci di lantai 2, sekarang terbuka sendiri. Dan dari sana, terdengar suara musik piano. Pelan, tua, seperti rekaman rusak dari zaman kolonial. Kakiku seperti digerakkan paksa. Aku naik lagi ke lantai 2. Di balik pintu itu, kulihat kamar besar. Lantainya penuh jejak kaki basah. Dinding penuh coretan tangan kecil. Dan di tengah ruangan, ada piano tua yang masih berbunyi sendiri. Touch-nya bergerak tanpa disentuh. Lalu aku melihat wanita itu berdiri membelakangiku, memandangi cermin besar. Rambutnya menutupi wajah. Gaun putihnya kini tampak kotor, sobek, dan berdarah. Dia diam, tapi dari mulutnya keluar bisikan, tanpa suara. Aku mengangkat kamera, mencoba merekam, dan saat aku melihat ke layar, dia tidak muncul di kamera. Tapi tanganku yang menggenggam kamera, perlahan menghitam, seperti terbakar dari dalam. Aku menjerit. Kamera jatuh, tapi aku tetap tidak bisa keluar. Saat berlari ke bawah, lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Waktu berjalan lambat. Dunia seperti diputar mundur. Suara tawa anak-anak kecil terdengar dari segala arah. Jangan pergi, kamu harus lihat. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, ruangan berubah. Semua barang di ruang tengah berubah posisi. Boneka Trigger tergantung di atas pintu. Foto wanita yang tadi ku ambil dari ruang baca, sekarang terbakar sebagian di lantai. Aku membuka laptop. Kamera masih merekam, tapi di layar, terlihat satu frame hitam putih. Aku sedang tertidur, dan wanita itu berdiri di sampingku, menatap ke arah kamera. Padahal aku tidak pernah tidur. Aku yakin belum tertidur. Atau mungkin
Aku sudah. Jam 04.00. Aku tidak kuat lagi. Aku pingsan di sudut ruangan, dengan headset masih menempel di telinga. Sebelum kesadaranku hilang, suara terakhir yang kudengar adalah, "Kamu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Terima kasih. Sudah datang." Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dengan kepala berat dan napas tersengal. Cahaya matahari pagi menembus jendela villa yang semalam tertutup rapat. Udara kini hangat, berbeda jauh dari suasana mencekam beberapa jam sebelumnya. Semua terasa normal, terlalu normal. Tapi tubuhku masih terasa lemas, seperti habis dirasuki sesuatu. Aku bangkit pelan dari lantai, menatap sekeliling. Semua kamera masih di posisi semula, tapi satu hal yang langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Laptopku masih merekam, dan di layar terlihat diriku sendiri, tidur di pojokan ruangan selama hampir 2 jam. Tapi bukan itu yang aneh. Yang membuatku nyaris muntah adalah, di beberapa potongan rekaman, tubuhku bergerak sendiri. Kadang tertawa, kadang duduk sambil berbicara tanpa suara. Kadang berdiri menghadap kamera, tapi dengan wajah kosong. Aku segera simpan semua alat. Kupaksa tubuhku untuk tetap tenang. Kutinggalkan villa tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Begitu keluar pagar, sinyal ponsel kembali normal. Tapi ada lebih dari 150 notifikasi pesan dan DM dari para penonton live semalam. Rata-rata bilang hal yang sama. "Lo kenapa jadi aneh di tengah live?" Waktu lo ngomong sendiri sambil senyum, kita semua panik. "Bang, lo sadar nggak? Lo kayak kerasukan. Kok suara wanita ketawa terus masuk ke mic lo?" Aku belum berani buka ulang rekaman malam itu. Aku pulang, langsung mandi air garam, berdoa, dan diam seharian. Tapi malamnya, rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku duduk di depan laptop, membuka folder hasil rekaman kamera utama. File pertama menunjukkan bagian awal saat aku baru masuk villa. Tidak ada yang aneh. Tapi file ketiga merekam sesuatu yang tidak pernah kuingat terjadi, tertanggal 03.44 dini hari. Di rekaman itu, aku terlihat tertidur di lantai ruang tengah. Tiba-tiba, kamera bergeser sendiri, menyorot ke arah lorong gelap. Seseorang berdiri di sana, sosok wanita. Tapi bukan yang selama ini kulihat. Kali ini wajahnya jelas terlihat. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek dari pipi ke pipi. Gaunnya compang-camping, berlumuran darah. Dia melangkah perlahan, mendekat ke arah kamera. Lalu, kamera tiba-tiba mati. Aku gemetar. Ku coba buka file dari kamera night vision. Rekaman terakhir hanya 14 detik. Isinya, aku sedang berdiri menghadap cermin. Tapi refleksiku tertawa keras. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul di belakangku, menempel. Tapi aku di rekaman tidak bereaksi sama sekali, dan suara pelan menyusul. "Reza sudah datang. Selanjutnya siapa?" Lalu layar gelap. Selama beberapa hari setelah itu, aku tidak bisa tidur. Di malam-malam tertentu, aku sering mendengar suara ketukan di cermin kamar. Tok, tok, tok. Kadang terdengar suara perempuan berbisik di headset yang tidak tercolok ke apa-apa. Aku sempat mencoba menghapus seluruh file dari laptop. Tapi, filenya selalu kembali. Setiap aku hapus, besoknya muncul lagi, dengan tambahan durasi baru yang lebih parah. File baru itu mulai merekam kejadian-kejadian di rumahku. Padahal aku tidak pernah menyalakan kamera malam hari. Sampai hari ini, aku tidak pernah kembali ke Villa Darmaji. Tapi dari beberapa email subscriber, katanya villa itu sekarang dijaga oleh seseorang. Bukan penjaga resmi, tapi sosok wanita yang sering terlihat malam-malam, berdiri di balkon atas, sambil menggendong boneka lusuh. Beberapa orang yang mencoba masuk, katanya, tidak pernah keluar lagi. Dan yang paling menakutkan, setiap malam Jumat, di channel live-ku yang sudah tidak aktif, selalu muncul notifikasi. "Live now, Reza dari Villa Tua." Padahal, aku tidak pernah menyalakan lagi. Tapi saat orang-orang buka, hanya layar gelap, dengan suara tangisan dan tawa. Tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong, dan tidak semua kamera bisa membedakan mana yang nyata, dan mana yang hanya menunggu giliran untuk hidup kembali. Keberanian tanpa pengetahuan bisa jadi undangan untuk sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Kadang, tidak semua rasa penasaran layak dijawab.